Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Algi dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan, boleh next slide. Ada Arum Kusuma Stuti Wulandari, ada Ayu Lestari, Ajeng Indah Kusuma, dan Elsa Agatha Despitra. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Ayu Lestari. Kepada Ayu, dipersilahkan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai nilai tukar dan devisa dalam perekonomian. Jadi di sini terdapat pengertian dari nilai tukar dan devisa. Jadi nilai tukar itu biasa disebut dengan kurs, itu adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan atau banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu unit mata uang asing. Kurs nilai tukar ini merupakan harga atau nilai mata uang negara-negara lain yang dinyatakan dalam nilai mata uang domestik. Kurs valuta asing juga dapat diartikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yakni banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Nah, ada dua teori mengenai nilai tukar. Yang pertama itu ada nilai tukar mata uang nominal, dan yang kedua itu ada nilai tukar mata uang real yang terdiri dari fixed exchange rate, yang kedua ada managed floating exchange rate, yang ketiga ada free floating exchange rate. Kemudian ada pengertian mengenai devisa. Jadi cadangan devisa atau foreign exchange reserve ini adalah simpanan mata uang asing oleh bank sentral dan otoritas moneter. Simpanan ini merupakan aset bank sentral yang tersimpan dalam beberapa mata uang cadangan yang diperlukan untuk membiayai impor dan membayar utang luar negeri, di mana pengelolaannya itu dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 13. Lanjut lagi mengenai kebijakan dari nilai tukar dan devisa. Jadi pemilihan sistem nilai tukar dan sistem devisa itu sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Di mana apabila suatu negara menerapkan sistem nilai tukar dan terjadi aliran dana luar negeri masuk atau keluar, maka hal tersebut berpengaruh langsung terhadap jumlah uang beredar di dalam negeri dan sebagai akibatnya berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan inflasi. Nah, oleh karena itu, sistem nilai tukar itu biasanya disertai dengan penerapan sistem devisa terkontrol karena mobilitas aliran dana dari dan ke luar negeri cenderung berkurang, sehingga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang lebih efektif. Kemudian kondisi sebaliknya terjadi untuk sistem nilai tukar mengambang dan sistem devisa bebas ketika aliran dana luar negeri yang lebih bebas dapat diserap melalui pergerakan nilai tukar yang mengambang sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga kebijakan moneter dapat lebih independen diarahkan pada pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dan inflasi di dalam negeri. Nah, di sini terdapat kewenangan Bank Indonesia berkenaan dengan manajemen nilai tukar dan devisa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang pertama itu ada tujuan kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang terutama inflasi. Kedua, Bank Indonesia memiliki independensi dalam cara mencapai inflasi dan kelembagaan, sementara sasaran inflasi ditetapkan oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kemudian penguatan kerangka kebijakan melalui prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar memberikan landasan sistem nilai tukar atau mengambang dan lalu lintas devisa di Indonesia. Tujuan kebijakan nilai tukar dan devisa, kemudian mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan, selanjutnya mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Lalu terdapat juga kewenangan Bank Indonesia atas cadangan devisa mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama ada manajemen cadangan devisa, pengembangan pasar valuta asing, dan yang terakhir ada manajemen nilai tukar. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Ayu atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arum. Kepada Arum, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan nilai tukar Indonesia. Next. Next slide.
Semakin terintegrasinya perekonomian domestik dengan perekonomian global, serta derasnya aliran masuk modal asing itu akan meningkatkan kompleksitas manajemen makroekonomi, khususnya kebijakan moneter dan nilai tukar. Nah, penguatan manajemen dinamika aliran modal dan nilai tukar itu dilakukan dengan beberapa prinsip dasar. Yang pertama, ada koordinasi penerapan bauran instrumen kebijakan menjadi bagian strategi dalam penetapan possible trinity yang optimal. Yang kedua, ada di sisi aliran modal dengan tetap menganut rezim devisa bebas, di mana langkah-langkah makroprudensial di bidang aliran modal itu merupakan opsi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi aliran modal jangka pendek yang berlebihan. Yang ketiga, itu di sisi nilai tukar menghadapi aliran modal, di mana nilai tukar itu dikelola untuk tetap fleksibel dan memberi ruang untuk terapresiasi, namun tetap dijaga agar jangan sampai terlalu melenceng jauh dari nilai tukar fundamentalnya atau overvalue. Nah, manajemen nilai tukar yang sejalan dengan kondisi fundamental itu dilakukan melalui intervensi di pasar falas secara simetris, di mana memberikan ruang gerak apresiatif saat terjadi aliran modal asing yang tinggi. Dan yang terakhir itu kebijakan moneter, ditambah dengan dukungan kebijakan makroprudensial, di mana bertujuan untuk meminimalisir dampak aliran modal masuk pada aset price bubble dan pertumbuhan kredit yang berlebihan, di mana kombinasi kedua dampak tersebut dapat menimbulkan risiko kestabilan moneter dan kestabilan sistem keuangan, termasuk kebijakan capital flow management. Next. Sejarah perekonomian Indonesia itu menyebutkan bahwa sistem nilai tukar tetap itu terus sistem mengambang terkendali dan sistem mengambang bebas itu pernah diterapkan di Indonesia, di mana sistem nilai tukar itu tetap dianut pada periode tahun 1973 sampai Maret 1983. Sementara itu sistem nilai tukar mengambang terkendali secara ketat itu ditetapkan pada periode Maret 1983 sampai September 1986, di mana dalam periode ini pemerintah itu pernah melakukan beberapa kebijakan devaluasi atas nilai tukar rupiah. Yang pertama itu ada devaluasi November 1978 dari 425 per US dollar menjadi 625 per US dollar. Terus devaluasi Maret 1983 dari 625 per US dollar menjadi 825 per US dollar. Dan yang terakhir adalah devaluasi September 1986 dari 1134 per US dollar menjadi 1644 US dollar. Nah, selanjutnya sistem nilai tukar mengambang terkendali itu secara fleksibel diterapkan di Indonesia sekitar September sampai Januari, di mana dalam periode ini dilakukan kebijakan yang pertama, Bank Indonesia itu setiap hari mengeluarkan nilai tukar 9 kurs tengah harian, terus pita intervensi pernah dilakukan pelebaran sebanyak 8 kali, dan yang terakhir itu Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga agar nilai tukar rupiah bergerak dalam batas-batas pita intervensi yang ditetapkan. Next. Sementara itu, untuk sistem nilai tukar mengambang diterapkan di Indonesia sejak tanggal 14 Agustus 1997 hingga sekarang, di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem ini itu ditempuh sebagai reaksi pemerintah dalam menghadapi besarnya gejolak dan cepatnya pelemahan nilai tukar rupiah. Itu sekitar Juli sampai Agustus 1997. Nah, pada awalnya pemerintah dan Bank Indonesia itu terus berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah, yaitu dengan intervensi di pasar valuta asing dan beberapa kali memperlebar kisaran-kisaran pita intervensi nilai tukar rupiah sesuai sistem nilai tukar mengambang terkendali. Selanjutnya, sistem nilai tukar mengambang tersebut dikukuhkan dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, di mana sesuai dengan undang-undang tersebut, sistem nilai tukar di Indonesia yang ditetapkan pemerintah itu mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia itu diberi kewenangan untuk melakukan kebijakan nilai tukar sesuai dengan sistem nilai tukar yang ditetapkan pemerintah, di mana secara umum kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia itu yang pertama ada devaluasi atau revaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing dalam sistem nilai tukar tetap. Yang kedua ada intervensi di pasar valuta asing dalam sistem nilai tukar mengambang. Yang ketiga ada penetapan nilai tukar harian dan lebar kisaran intervensi dalam sistem nilai tukar, dan yang terakhir adalah mengambang terkendali.
di mana dengan mengadopnya sistem nilai tukar mengambang sejak Agustus 1997, pergerakan nilai tukar rupiah itu pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar valuta asing. Nah, dalam kaitan ini, kebijakan nilai tukar yang ditempuh oleh Bank Indonesia itu berupa intervensi di pasar valuta asing yang lebih diarahkan untuk menghindari gejolak nilai tukar rupiah di pasar, sehingga intervensi tersebut tidak bertujuan untuk mencapai atau mengarahkan pergerakan nilai tukar pada tingkat atau kisaran tertentu. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Arum atas materinya. Baiklah, materi selanjutnya boleh dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, materi ini akan dijelaskan oleh saya mengenai kebijakan devisa di Indonesia. Boleh next? Kebijakan devisa di Indonesia itu berdasarkan sejarah perekonomian di Indonesia, beberapa kebijakan mengenai pengaturan devisa itu telah dilaksanakan sesuai dengan sistem devisa yang telah diterapkan. Jadi, sistem devisa itu terkontrol pernah diterapkan di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Nah, pada waktu itu devisa itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu devisa hasil ekspor atau disebut dengan DHE, dan juga devisa umum atau DU. Sesuai dengan undang-undang pada waktu itu, setiap perolehan devisa, baik DHE maupun DU itu, wajib diserahkan kepada negara, yaitu melalui Bank Indonesia ataupun bank-bank yang ditunjuk. Nah, demikian pula setiap penggunaan devisa, baik untuk impor maupun keperluan lainnya, itu harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Nah, kewajiban itu mengakibatkan Bank Indonesia itu mengadministrasikan pergerakan devisa yang masuk dan juga keluar Indonesia. Sehingga jumlah cadangan devisa, besarnya aliran lalu lintas devisa, dan juga penggunaannya itu dapat dipantau dan diperkirakan secara lebih pasti. Nah, setiap devisa semi terkontrol pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan Perpu nomor 64 tahun 1970 yang menggantikan Undang-Undang nomor 32 tahun 1964. Nah, pada waktu itu perolehan DHE wajib diserahkan oleh Bank Indonesia dan penggunaan harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Sementara untuk DU dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan oleh masyarakat. Administrasi perolehan dan penggunaan DHE itu dilakukan oleh Bank Indonesia, sementara lalu lintas devisa untuk jenis DU mulai tidak dapat diadministrasikan dan dipantau secara baik. Boleh next slide? Kemudian sistem devisa bebas itu mulai diterapkan di Indonesia dengan PP nomor 1 tahun 1982 yang menggantikan Undang-Undang nomor 32 tahun 1964 maupun Perpu nomor 64 tahun 1970. Dengan peraturan ini, setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Ini berlaku baik bagi devisa dalam bentuk DHE maupun DU. Tidak ada pengaturan mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa yang diperoleh dan dipergunakan. Kebebasan sistem devisa itu kemudian diartikan juga tidak wajib lapor meskipun di negara-negara lain kewajiban pelaporan ini masih diberlakukan. Penerapan PP nomor 1 tahun 1982 tersebut menimbulkan permasalahan dari sisi hukum, kemudian timbul kerancuan dan dalam sertifikasi hukum nasional karena PP nomor 1 tahun 1982 itu menganulir pengaturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 1964 dan Perpu nomor 64 tahun 1970. Dari sisi kebijakan ekonomi, PP nomor 1 tahun 1982 itu tidak mengatur adanya kewajiban pelaporan ataupun pemantauan lalu lintas devisa. Kemudian adapun permasalahan yang terjadi. Nah, permasalahan tersebut kemudian sejak 17 Mei 1999 itu diselesaikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Nah, berkaitan dengan sistem devisa,
Dalam undang-undang tersebut ditegaskan dianutnya sistem devisa bebas di Indonesia. Nah, dalam arti bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Namun undang-undang tersebut juga menegaskan mengenai kewajiban bagi setiap penduduk untuk memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya secara langsung ataupun melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lebih lanjut lagi diatur kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa yang dilakukan oleh bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan devisa di Indonesia. Kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, dampak negatif yang timbul atas penerapan sistem devisa bebas dan dapat dicegah yang tanpa diikuti dengan kebijakan ataupun pemantauan dan juga penerapan prinsip kehati-hatian dalam lalu lintas devisa seperti terjadi pada masa sebelumnya. Nah, undang-undang ini sekaligus menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Kebijakan terbaru di bidang devisa yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah mengenai kebijakan devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri pada September 2011. Kemudian BI juga mewajibkan agar penerimaan DHE dan penarikan DULN dilakukan melalui bank devisa. Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23 garis miring PBI garis miring 2015. Ketentuan PBI tersebut tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang selama ini telah berlaku. Meskipun BI mewajibkan baik eksportir yang menerima DHE dan debitur utang luar negeri yang penarik DULN. Nah, melalui bank devisa di Indonesia, tetapi penduduk dapat dengan bebas memiliki dan juga menggunakan devisanya. Nah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Selain itu juga BI itu mengeluarkan peraturan terkait pemantauan kegiatan lalu lintas devisa atau LLD bank. Nah, hal itu diatur dalam peraturan mengenai pemantauan lalu lintas devisa bank dalam PBI nomor 19 garis miring 10 garis miring PBI garis miring 2016 dan peraturan mengenai kewajiban pelaporan penarikan devisa utang luar negeri dalam PBI nomor 13 garis miring 22 garis miring PBI dan garis miring 2011 tanggal 30 Desember 2011. Nah, peraturan LLD bank diterbitkan untuk mendukung PBI, DHE, dan juga DULN. Sehingga apabila bank itu melaporkan adanya transaksi ekspor oleh nasabahnya, bank itu wajib menyampaikan rincian transaksi ekspor dan dokumennya kepada Bank Indonesia. Sekian itu penjelasan dari saya. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Ayu. Kepada Ayu, dipersilahkan. Mohon maaf, pemateri selanjutnya yaitu Elsa. Kepada Elsa, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai sejarah sistem nilai tukar dan sistem devisa di Indonesia. Next. Next slide. Jadi dalam sejarah perkembangan nilai tukar di Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur nilai tukar telah menerapkan berbagai sistem nilai tukar sebagaimana bisa dilihat. Jadi yang pertama itu pada tahun 1971 sampai Maret 1983, sistem yang diterapkan adalah sistem nilai tukar tetap, di mana Bank Sentral ini menetapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu itu sebagai acuan. Jadi dalam sistem ini, excess demand dan supply akan dipenuhi oleh Bank Indonesia melalui intervensi. Kemudian selanjutnya pada April 1983 sampai September 1986, sistem yang ditetapkan adalah sistem nilai tukar mengambang terkendali secara ketat, dan pada September 1986 sampai Agustus 1997, sistem yang diterapkan adalah sistem nilai tukar mengambang fleksibel. Jadi nilai tukarnya ditentukan tidak hanya pada mekanisme pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur manage dari Bank Sentral melalui intervensi. Kemudian pada 14 Agustus 1997, sistem yang diterapkan adalah sistem nilai tukar mengambang bebas, di mana nilai tukar dibiarkan bebas tergantung pada mekanisme pasar. Next slide. Periode sistem nilai tukar mengambang fleksibel. Jadi nilai tukar rupiah ini mengalami beberapa kali penyesuaian seiring sistem nilai tukar yang digunakan. Nah, pada periode sistem nilai tukar mengambang fleksibel, Bank Indonesia ini melakukan 8 kali pelebaran pita intervensi, yaitu yang pertama pada September 1992 dari Rp6 menjadi Rp10,
Kemudian Januari 1994 ini menjadi Rp20, September 1994 menjadi Rp30, Mei 1995 menjadi Rp44, Desember 1995 menjadi Rp66, Juni 1996 menjadi Rp118, September 1996 menjadi Rp192, dan Juli 1997 menjadi Rp304. Nah, selain itu, dalam periode nilai tukar mengambang fleksibel ini, Bank Indonesia setiap hari mengeluarkan nilai tukar atau kurs tengah harian dan melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga agar nilai tukar bergerak dalam koridor yang telah ditetapkan. Kemudian sejak diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang pada 14 Agustus 1997, kurs ini bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Bank Indonesia dapat melakukan intervensi di pasar falas, khususnya apabila terjadi gejolak kurs yang berlebihan dan pergerakan kurs diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan inflasi. Next slide. Nah, sementara itu perjalanan sistem devisa di Indonesia ini dimulai dari sistem devisa kontrol tahun 1964, di mana eksportir ini wajib menyerahkan devisa hasil ekspor kepada Bank Indonesia. Kemudian devisa ini juga dibagi ke dalam DHE dan DU. Kemudian selanjutnya sistem devisa semi kontrol tahun 1970, di mana eksportir wajib menyerahkan devisa hasil ekspor kepada Bank Indonesia, sementara DU bebas digunakan dan dipergunakan. Kemudian selanjutnya juga ada sistem devisa bebas tahun 1999, di mana kebijakan moneter di Indonesia ini lebih independen, nilai tukarnya lebih fleksibel, dan aliran devisanya juga lebih bebas. Kemudian ada penegasan sistem devisa bebas tahun 1999, di mana penerimaan devisa hasil ekspor, lalu lintas devisa, dan utang luar negeri dalam rangka mendukung penerapan sistem devisa bebas dan perumusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, maka BI ini membuat peraturan. Yang pertama itu penerimaan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri tahun 2015 dan pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah tahun 2016. Next slide. Selanjutnya adalah praktik manajemen aliran modal asing di Indonesia. Next. Jadi bagaimana praktik manajemen aliran modal asing di Indonesia ini dan bagaimana efektivitasnya itu? Jawabannya tergantung pada kondisi spesifik suatu negara yang bersangkutan itu, khususnya kompleksitas permasalahan yang dihadapinya dan kemampuan otoritas untuk merespons. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bella, terima kasih kepada Elsa atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke kesimpulan. Boleh next slide. Jadi kesimpulannya adalah nilai tukar itu merupakan salah satu variabel yang penting dalam suatu perekonomian terbuka, sebab variabel tersebut itu berpengaruh pada variabel lain, antara lain harga, tingkat bunga, neraca pembayaran, serta transaksi berjalan. Cadangan devisa ataupun foreign exchange reserves itu adalah simpanan mata uang asing oleh bank sentral dan otoritas moneter. Sistem nilai tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Terdapat 3 sistem nilai tukar yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk ditetapkan sebagai sistem nilai tukar yang berlaku, yaitu nilai tukar tetap, sistem nilai tukar mengambang terkendali, dan juga sistem nilai tukar mengambang. Yang berkaitan dengan sistem devisa itu, dalam undang-undang tersebut ditegaskan dianutnya sistem devisa bebas Indonesia, dalam arti bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Namun, undang-undang tersebut juga menegaskan kewajiban bagi setiap penduduk untuk memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya secara langsung ataupun melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sekian, itulah hasil presentasi dari kelompok 7. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman, kami memberikan 2 pertanyaan kepada teman-teman untuk menanyakan 2 pertanyaan. Yang ingin bertanya boleh raise hand. Baiklah, terima kasih. Boleh kepada penanya pertama, kepada Nurul, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya moderator.
Perkenalkan, nama saya Nurul Jana dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya mengenai jadi kan selama pandemi COVID-19 itu cadangan devisa di Indonesia itu menurun dan nilai tukar rupiah itu melemah. Nah, bagaimana langkah Bank Indonesia menghadapi kondisi tersebut? Dan menurut kalian bagaimana nih kebijakan yang telah dilakukan BI tersebut? Apakah sudah efektif atau belum? Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul atas pertanyaannya. Boleh pertanyaannya ditulis di kolom chat ya. Silakan teman-teman, satu penanya lagi. Silakan bertanya. Tadi Georgios ya, nggak jadi ya? Soalnya mirip Pak, mungkin pertanyaan Oh, saya ini. singkat Pak. Jadi kan tadi dijelasin juga banyak ketentuan tentang bagaimana tata cara pelaporan penggunaan ataupun pendapatan devisa oleh masyarakat ataupun penggunaan oleh masyarakat. Nah, terus juga kan tadi Nurul sempat ngebahas tentang pandemi. Nah, saya juga mau nyambungin ke pandemi itu tentang apa ada nggak sih ketentuan terbaru, misalkan tata cara atau sektor-sektor yang mungkin ada keringanan devisa atau apa yang itu tuh dimuat dari peraturan terbaru oleh peraturan devisa dari Bank Indonesia itu sendiri, Pak. Mungkin itu sih, Pak. Oke, terima kasih Wisnu dan juga Nurul. Silakan kelompok 7 diberikan tanggapan dan juga responnya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Nurul tadi. Kepada Arum, boleh dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaan Nurul itu, selama pandemi COVID-19, cadangan devisa Indonesia itu kan menurun dan nilai tukar rupiah melemah. Bagaimana langkah Bank Indonesia menghadapi kondisi tersebut dan bagaimana tanggapan dari kelompok kami terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia? Nah, jadi demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar US dollar itu, serta menurunkan defisit neraca berjalan yang semakin lebar, pemerintah pusat bersama dengan Bank Indonesia atau BI itu melakukan beberapa kebijakan-kebijakan terkait. Nah, di mana salah satu yang menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami kelemahan itu kan banyaknya impor di sepanjang tahun dan menyebabkan Indonesia itu mengalami defisit neraca perdagangan. Nah, untuk itu pemerintah menyiasatinya itu dengan membuat aturan mengenai kebijakan pajak penghasilan PPh terhadap barang impor. Nah, untuk langkah-langkah nyatanya itu adalah kebijakan penggunaan B20 atau biodiesel 20% yang diperkirakan akan mengurangi jumlah impor minyak, di mana dengan penggunaan CPO atau crude palm oil itu yang dipakai sendiri oleh B20 itu, maka suplai ke pasar juga akan turun sehingga harga CPO-nya itu akan ikut naik. Nah, kemudian langkah berikutnya itu adalah dengan meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk seluruh sektor, di mana hal tersebut diharapkan dapat mengurangi impor dan akan ada penghematan 2-3 miliar US dollar. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh yang lain. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Alun tadi. Jadi Bank Indonesia juga melakukan penurunan suku bunga acuan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transmisi suku bunga kredit dan deposito. Selain itu juga Bank
Bank sentral juga menurunkan giro wajib minimum dalam rupiah untuk melonggarkan likuiditas perbankan. Namun kebijakan moneter itu dinilai sudah baik tetapi belum efektif dikarenakan masih lemahnya transmisi kebijakan moneter dalam mengendalikan suku bunga perbankan. Mungkin itu saja. Ada lagi tambahan dari kelompok 7 terkait dari pertanyaan Nurul dan juga Wisnu? Cukup atau ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 7? Silakan. Mau belum ngejawab yang Wisnu tadi, Pak, mengenai adakah ketentuan terbaru itu? Boleh dijawab Elsa terlebih dahulu. Silakan. Baiklah, jadi tadi pertanyaannya, apakah ada ketentuan baru terkait penggunaan devisa dari Bank Indonesia dalam masa pandemi? Nah, jadi Bank Indonesia ini menyempurnakan ketentuan yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor. Jadi penyempurnaan ketentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya mengalami pemulihan sebagai dampak pandemi COVID-19 dan untuk memberikan kemudahan bagi eksportir dan bank untuk melaksanakan kewajiban DHE serta untuk memberikan waktu pembelajaran yang lebih panjang bagi eksportir dalam pelaporan DPI. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Ajeng. Baiklah, saya akan melanjutkan jawaban yang dari Elsa tadi. Jadi, PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan penyempurnaan ketentuan sebelumnya, yaitu PBI nomor 21/14/PBI tahun 2019. Adapun rincian perubahannya itu, yang pertama, sanksi administratif kepada importir yang semula itu mulai berlaku 1 Januari 2021 diubah menjadi penangguhan atas pelayanan impor mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002. Yang kedua, selisih kurang nilai DHE dengan nilai ekspor yang diperbolehkan dengan selisih paling banyak ekuivalen 5 juta atau tidak lebih dari 2,5% dari nilai ekspor. Yang ketiga, bank dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening eksportir jika sistem pesan transaksi keuangan untuk seluruh penerimaan DHE itu melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi ekspor. Jadi pengaturan lainnya itu dalam PBI nomor 21/14/PBI/2019 mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor yang tidak diubah oleh PBI ini dinyatakan tetap berlaku. Terima kasih, itu saja jawaban dari kelompok kami, Pak. Sebelumnya saya kembali bertanya kepada penanya, kepada Nurul dan kepada Wisnu, apakah jawaban dari kelompok kami sudah dapat diterima ataukah ada pertanyaan tambahan? Kalau dari jawaban untuk pertanyaan saya rasa cukup. Terima kasih. Kalau dari saya juga cukup. Terima kasih kelompok 7. Baiklah, terima kasih kepada Wisnu dan Nurul. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kelompok 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.